Cuman ya enaknya adalah bebas. Kalau nggak ada owner itu kita bebas. Bebasnya itu adalah kita bisa main di mana aja gitu. Maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam satu loyang. Kembali lagi di channel YouTube Tips and Trick Martabak. Channel yang akan bahas seputar informasi martabak. Oke, pada video pembahasan kali ini gue bakal ngejelasin mengenai pengalaman gue ya ketika ikut orang berjualan martabak. Nah, kalau kemarin kan gue udah nge-share video bagaimana caranya supaya bisa ikut orang berjualan martabak. Nah, sekarang gue ngasih informasi ini bisa jadi juga pengalaman buat teman-teman. Jadi pengalaman gue ketika gue ikut orang berjualan martabak ya. Jadi buat teman-teman bisa disimak sampai video selesai. Oke, pengalaman gue ikut orang berjualan itu 3 kali. Jadi gue punya 3 guru ya. Gue punya 3 pengalaman. Nah, nanti gue bakal menceritakan pengalaman gue. Terus juga gue ngasih plus minusnya apa. Nah, ini menurut gue sih menarik ya, pengalamannya luar biasa. Oke, yang pertama gue itu ikut penjualan martabak. Nah, tapi martabaknya ini waktu itu guru gue itu dia nggak punya tempat, jadi jualannya itu pindah-pindah. Maksudnya pindah-pindah itu seperti ini: ketika ada pameran, ketika ada dangdutan ya sampai malam jualan di situ, dan juga ketika ada nonton layar tancap. Dulu kan masih ada layar tancap ya. Nah, itu di situ juga berjualan. Beda dengan hal ketika berjualan stay di depan Indomaret gitu ya. Nah, ini dulu pengalamannya itu adalah pindah-pindah. Nah, itu pertama kali gue berjualan, dan itu emang yang gue dapat adalah mental ya, mental berjualan dites banget di situ, dan juga perjuangannya karena kan pindah-pindah ya. Nah, yang paling menarik adalah ketika gue berjualan saat ada layar tancap ya. Jadi layar tancap itu sampai pagi. Nah, itu berjualannya sampai pagi. Nah, jadi waktu itu emang ramai banget ya kalau layar tancap itu. Ini ketika adonan habis pulang buat adonan lagi, terus datang lagi jualan lagi kayak gitu terus, dan itu cukup ramai sekali yang nonton layar tancapnya. Kemudian di situ juga pengalamannya luar biasa, tes mental perjuangannya, karena emang gak punya tempat ya, jadi pindah-pindah gitu kan. Ya lumayan lah kalau untuk perjalanannya. Dan yang gue salut adalah waktu itu guru gue sih emang juga masih muda ya, paling beda berapa tahun dari gue. Dia masih muda, orang rantau, tapi emang perjuangannya luar biasa. Dan itu jadi motivasi gue juga ya. Nah, dia nggak bisa nyewa tempat karena emang harga jual juga nggak terlalu tinggi ya. Harga jualnya waktu itu 6.000 sampai 10.000 ya, biasa yang biasa untuk di pameran dan juga untuk di seperti dangdutan gitu ya. Jadi emang nggak terlalu mahal. Oke, yang kedua yaitu ketika berjualan di depan Indomaret waktu itu, di depan Polsek ya. Nah, itu cukup ramai juga. Itu gue cukup lama. Sebenarnya itu gue nggak kenal ya kalau yang di depan Indomaret itu guru gue. Cuman emang gue pakai sisi pendekatan waktu itu jadi pelanggan ya. Kemudian gue menawarkan diri, dan itu nggak digaji. Waktu itu gue emang bilang nggak digaji sih, nggak apa-apa. Dan itu orangnya cukup ngasih ilmunya emang agak-agak susah ya. Waktu itu gue dapet ya udah ikut lama baru dikasih gitu kan. Jadi emang awal-awal di situ ya belajar biasa kayak ngelipet box. Tapi kelebihannya adalah karena di gerobak kayak di depan Indomaret itu sama ownernya langsung. Jadi dia cuma sendiri. Jadi kita bisa berlatih atau cari ilmu dengan gurunya langsung. Dan kelebihan lainnya adalah kalau di gerobak itu lebih ketemu sama pembeli langsung, lebih dilihatin langsung, beda sama di kios ya. Biasanya ada penutupnya atau ada penghalangnya. Dan enaknya lagi adalah ketika di gerobak adalah ketika ada adonan sisa ya. Nah,
waktu itu emang lebih cepat bisanya karena emang adonan sisa itu dari martabak manis dan juga martabak telur itu diizinkan buat dites atau dipraktekkan. Nah, jadi ketika udah selesai jualan, nah itu gua coba di situ martabak telurnya maupun martabak manisnya dibimbing langsung sama orangnya gitu kan. Jadi awalnya itu cuma belajar tekniknya dulu, belum ke resep, karena emang kan kalau baru-baru pasti nggak langsung dikasih resep, apalagi belum kenal gitu kan, bukan saudara. Jadi kelebihannya di situ. Kenapa cepet bisa? Karena emang setiap hari berjualannya, setiap hari ada adonan sisa, bisa dipakai buat latihan. Beda dengan kalau misalkan lihat dari YouTube gitu ya, latihan juga mut-mutan atau setiap Sabtu Minggu gitu. Jadi lama buat bisanya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah ketika ikut di kios. Nah, ikut di kios ini digaji terus dapetnya emang nawarin sendiri ya, maksudnya nanya dari kontak yang kemarin gue udah pernah share. Nah, ini enaknya emang gaji, terus menunya lebih banyak ya, kayak martabak pizza gitu kan. Jadi bukan martabak klasik doang yang cuma dilipet, terus juga lebih dari segi pelayanan lebih bagus, dari segi tempat lebih bagus, dari segi peralatan lebih banyak. Pokoknya kalau di kios emang lebih enak ya. Cuman kekurangannya itu adalah nggak sama ownernya langsung, karena itu kan emang cabang ya, bukan punya satu gitu kan. Nggak enaknya di situ, kita nggak belajar sama owner langsung. Jadi ya beda lah kalau misalnya belajar sama owner sama karyawan yang senior gitu kan. Cuman ya enaknya adalah bebas. Kalau nggak ada owner itu kita bebas. Bebasnya itu adalah kita bisa main di mana aja gitu. Maksudnya main itu adalah bisa main di martabak manis. Kalau misalkan bosan di martabak manis bisa ke martabak telurnya. Kalau misalkan bosan bisa jadi cuman bagian topping gitu kan. Kalau nggak bagian kasir. Cuman bagian kasir biasanya cewek sih. Nah, jadi enaknya di situ kalau misalkan di kios dan nggak ada ownernya, kita bebas bisa main di mana aja. Sementara kalau yang di kios itu kan, kalau yang di gerobak karena ada ownernya langsung gitu ya, cuma dia sendiri, jadi kita nggak bebas kalau mau ngapa-ngapain. Jadi kalau mau ngapa-ngapain itu ya harus izin dulu, baru bisa praktek. Kalau di kios kita lebih cepat bisa sih. Kalau menurut gua di kios malah justru lebih cepat bisa, karena bisa memutar kemana-mana. Dan di kios itu enaknya adalah buat adonan langsung. Cuman kalau di cabang itu emang bahan adonannya bisa dikasih kode, jadi nggak langsung merek ya. Jadi misalkan dari pusat ya dikirim repek-repekan, misalkan topping repek-repekan itu nggak ada mereknya. Terus juga bahan juga nggak ada merek-mereknya, kayak baking soda misalkan ya, nggak ada baking soda Asahi, nanti cuma dikasih baking soda doang. Nah, di situ di cabang, jadi ada plus minusnya. Jadi buat teman-teman bisa jadi bahan pertimbangan nih ketika teman-teman lihat video ini, gimana sih enaknya ikut sama orang, nggak enaknya juga ikut sama orang, itu seperti apa. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dari gue kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.